Kenapa? Kenapa giliran kelompok sendiri diam? Kenapa? Itu yang menegakkan keadilan. Ya, ada revolusi akhlak macam kayak gitu. Oh, revolusi akhlak itu kalau di kelompok lain yang salah melakukan pelanggaran, kita hajar, kita demo, kita bully, begitu. Tapi kalau dari kelompok sendiri, kita diamkan, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu. Kalau didesak, namanya manusia juga pasti punya salah. Bukan malaikat, bukan nabi yang maksum. Ada revolusi akhlak kayak gitu. Ada. Mikir. Mikir. Tapi manakala yang lakuin itu, yang ngomong itu dari kelompok mereka, semua diam. Pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak lihat. Itu nahi munkar. Itu pejuang. Itu mujahid. Tai. Biasanya kan nggak peduli, sampai lonte pun dilawan. Cie, ada lonte, saudara. Gitu kan? Cie, dijagain polisi, saudara. Cie, minta jatah kali. Ke si Bahar, gak ada yang berani. Masa cuma berani sama lonte? Woi, cie, ada lonte, saudara. Cie, dijagain polisi, saudara. Cie, minta jatah kali. Giliran ke si Bahar, beraninya sama lonte doang. Kontes burung pakai uang daftar, ada hadiah. Itu bukan haram, kata mulut si Bahar. Itu tidak masuk judi, kata mulut si Bahar. Jahil murakkab gak itu? Ada nggak dari kelompok mereka yang berani kritik si Bahar? Dalam satu hal itu aja, ada nggak? Saya pikir dulu waktu ada statement si Bahar yang mengatakan kontes burung boleh, tidak haram, tidak judi walaupun pakai uang daftar dengan dalih biaya perawatan, saya pikir dulu imam besar bakal angkat suara. Saya pikir imam besar yang saya idolakan. Misalnya gini, ini versi saya ya. Saya berharap akan ada seperti ini. Saudara, ada orang, saudara, ngakunya Habib, saudara, ngakunya pejuang, saudara, ngakunya mujahid, saudara. Tiba-tiba, saudara, berfatwa, katanya kontes burung boleh, pakai uang daftar itu nggak haram, saudara. Kacau tidak? Diamkan atau lawan? Siap lawan kontes burung? Saya pikir bakal gitu, saudara. Ternyata itu juga diam, saudara. Kacau tidak? Seenaknya, saudara. Mentang-mentang ada yang ngikutin dia, saudara. Mentang-mentang bisa ceramah koar-koar, saudara. Seenaknya kau ubah yang halal menjadi haram, yang haram kau ubah menjadi halal. Kurang ajar. Biasanya kan gitu. Biasanya. Tiba-tiba mode pesawat. Kalau mode senyap masih mending, mode getar masih mending, ada getarnya, guys. Mode pesawat nggak ada getar, nggak ada. Nanti di akhirat bakal disidang satu-satu oleh Allah. Kalian bukan mencari hidup, kalian bukan menghidupi Islam, tapi kalian cari hidup dalam Islam. Kalian bukan menghidupi dakwah, tapi kalian cari hidup dalam dakwah. Kalian adalah monyet bersorban. Kalian adalah kera berjubah. Begitu kan? Yang halal kau bilang haram, yang haram kau bilang halal. Kurang ajar tidak, saudara? Gitu nggak kira-kira? Tapi giliran dari kelompok mereka, diam semuanya. Mainkanlah kekuatan 7 juta umat. Laki itu, ya, berani itu ketika sendirian, bukan ketika dikawal. Itu kalau berani, kalau punya nyali, kalau punya mental. Bukan keluar-keluar ketika dikelilingin orang banyak. Kalau beraninya cuma ketika keluar-keluar dikelilingin orang banyak, singa dari mana? Curut iya.
Sedangkan si Bahar sudah berkali-kali itu ngebacot katanya, selama kedua mata anak masih terbuka. Gitu kan? Dia nggak akan bisa melihat kemungkaran, kebatilan, keduliman, akan dia lawan, akan dia tantang selama kedua matanya masih terbuka. Kalian lihat mata si Bahar masih terbuka nggak sih? Apa udah gini-gini dia? Hah? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jadi sungguh sangat lucu, sekaligus miris jika melihat banyak orang awam menganggap Bahar bin Smith ini adalah cucu Nabi. Ya, dia jelas bukan cucu Nabi, melainkan hanya oknum keturunan Nabi yang perilakunya tidak sesuai dengan akhlak Nabi yang mulia. Kok bisa ada oknum keturunan Nabi yang perilakunya seperti Bahar? Jangan lupa Aldo ngopi dong, ngopi. Jangan pakai micin ya, buat Aldo. Bahar juga ngopi, ngopi. Guys, gue mau nanya, udah berapa hari sih sejak si Bahar keluar-keluar katanya anak akan lawan itu? Udah berapa hari? Udah berapa hari guys? Udah 5 harian? Udah hampir seminggu? Ada lihat buktinya nggak? Jadi di sini saya dengan ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun, saya mengatakan ini dengan penuh kesadaran, sesadar-sadarnya, bahwasanya saya mendukung si Bahar ya untuk melakukan perlawanan seperti yang dia maksud ke pihak Angkasa Pura atau kepada pihak Bandara Soekarno-Hatta. Saya sangat mendukung hal tersebut. Bahkan apabila ada open donasi nanti ya, buka donasi untuk kepentingan perjuangan jihad konstitusi, saya siap membantu, saya siap menyumbang. Itu murni ikhlas dari hati saya, dan saya ngomong ini dengan penuh kesadaran, sesadar-sadarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Tapi ya walaupun menurut saya sih nggak begitu memerlukan biaya ya, karena kan ini masih bulan Ramadan, ya kan? Nggak mungkin dong butuh nasi bungkus demo di siang Ramadan, nggak mungkin. Puasa dong ya, puasa dong ya. Jadi menurut saya justru lebih hemat biayanya ya, kalau misal mau demo putihkan Soekarno-Hatta gitu, kepung Soekarno-Hatta, kita demo, lebih irit biayanya ya, lebih irit, karena di bulan Ramadan, di siang Ramadan itu lebih hemat biaya. Biasa kan ada untuk nasi bungkus lah, untuk ini segala macam ya. Ini saya rasa tidak ada ya, karena di bulan Ramadan semuanya berpuasa di siang Ramadan, dalam keadaan berpuasa di bulan yang suci, bulan Ramadan, melakukan sebuah tindakan yang benar. Ya enggak sih? Kenapa coba Bahar belum turun? Masa nunggu bulan Ramadan selesai? Kenapa? Mumpung Ramadan, saudara. Ya. Menurut si Bahar, melawan pihak Angkasa Pura, melawan pihak Bandara Soekarno-Hatta, itu tindakan yang benar. Karena 3 afsek yang dipecat tersebut, kata si Bahar, itu tindakan zolim. Ya, itu tindakan zolim. Sedangkan si Bahar sudah berkali-kali itu ngebacot katanya, selama kedua mata anak masih terbuka. Gitu kan? Dia nggak akan bisa melihat kemungkaran, kebatilan, keduliman, akan dia lawan, akan dia tantang selama kedua matanya masih terbuka. Jadi ingat pernyataan Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya atau yang dikenal dengan Habib Lutfi. Juga merupakan seorang keturunan Nabi baik dari jalur ayah maupun ibu beliau.
Ya, Habib Lutfi Yahya secara tegas pernah mengatakan bahwa meskipun seseorang mempunyai keturunan langsung ke Nabi, belum tentu akhlak orang itu baik, karena ini persoalan maksum atau dilindungi Tuhan dari dosa. Kalian lihat mata si Bahar masih terbuka nggak sih? Apa udah gini-gini dia? Hah? Masih terbuka nggak matanya? Astagfirullah, membuka aib sesama muslim. Aibnya di mana, bro? Mikir dong, dikit-dikit kalau ada kebobrokan junjungan mereka yang dibongkar, yang ketahuan, astagfirullah, membuka aib sesama muslim, memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu goblok namanya. Saya nagih omongan si Bahar. Si Bahar bilang, anak akan lawan kalian, wahai komisaris-komisaris BUMN. Anak tidak akan mundur, anak akan melawan. Itu kan kata si Bahar. Kita tagih itu, aibnya di mana? Coba, yang punya otak, yang tadi komen punya otak gak itu? Yang katanya buka aib. Itu aib. Model-model kayak gitulah otak kalian pantas masih diperbudak. Dikit-dikit aib, dikit-dikit gibah, dikit-dikit makan daging bangke saudara sendiri. Coba di mana aibnya? Kata si Bahar, itu tindakan zolim. Tindakan zolim itu, anak akan lawan, anak tidak akan mundur. Mana tadi yang ngomong aib? Kemudian saya mensupport. Yang namanya kebenaran kan kita dukung, ya enggak? Kita dukung dong. Dan kalau untuk kebenaran, kita siap berjuang dong. Maka saya siap donasi apabila dibutuhkan dana untuk demo. Cuman nggak banyak-banyak ya. Ya seikhlasnya dong. Ya enggak? Bahkan siap nanti menggalang donasi seperti yang dulu. Saya kan suka galang donasi dulu ya. Di YouTube terbuka nanti ya. Terbuka nanti saya buka open donasi bagi siapa yang mau. Saya nggak bisa maksa. Ayo donasi, yang donasi dapat surga, yang nggak donasi masuk neraka. Nggak kayak gitu. Misal gini, guys, ternyata si Bahar akan melakukan perlawanan kepada pihak Angkasa Pura, akan demo, akan memutihkan Soekarno-Hatta, akan demo ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Maka dari itu saya menyerukan kepada semuanya yang hadir di sini, siapa yang mau berdonasi silahkan donasi. Paling begitu. Boleh dong. Katanya membuka aib, di mana aibnya di situ? Katanya pembenci, di mana bencinya di situ? Di mana bencinya? Saya mendukung. Saya mendukung, ya. Mendukung. Kurang apa coba? Saya dukung, saya setuju, bahkan saya siap membantu. Kebenciannya di mana coba? Wajar dong kita dukung, kita salut ya, kita salut. Kalau menurut saya itu bukan kezoliman. Kemudian kata Bahar itu tindakan zolim. Itu tindakan zolim. Anak akan lawan kalian, wahai menteri-menteri BUMN, komisaris BUMN. Begitu kan kurang lebihnya. Masa nggak boleh didukung? Woi, kenapa kalian kepanasan? Boleh nggak didukung? Boleh nggak? Muhammad Ridha Saputra, dia mulai linglung, bukan mulai linglung, sudah linglung banget. Saking sibuknya saya, bro, untuk ngedukung aksi si Bahar ini, saya sampai belum sempat merilis live Cucu Lodon jilid 4 itu. Belum sempat. Saya fokuskan ke sini biar si Bahar bisa menegakkan keadilan, ya, menyuarakan kebenaran. Oh, si paling adil, si paling benar. Saya pending dulu itu, saya tahan dulu itu Cucu Lodon jilid 4 itu. Saya lagi serius ya, untuk mendukung si Bahar. Apa coba salahnya? Di mana coba membuka aibnya? Di mana coba membencinya? Di mana? Coba tunjukkan di mana membuka aibnya di situ, di mana kebenciannya di situ. Gua ngedukung si Bahar untuk melakukan perlawanan. Gua ngedukung. Ya biasanya kan kalau melakukan perlawanan di kelompok Bahar biasanya kan demo. Ya udah gua ngedukung demo walaupun Bahar nggak bilang demo. Karena itu kan sesuai dengan konstitusi, itu nggak melanggar undang-undang. Demo itu dilindungi. Itu sesuatu hal yang sah di negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan angkat peda, bukan.
Peda mana peda? Bukan gitu, itu nggak boleh. Kalau itu saya nggak dukung. Itu saya nggak dukung ya. Nggak dukung saya. Tapi kalau masih sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan UUD 1945, itu saya dukung. Misalnya demo itu boleh. Boleh dong. Kalian gimana sih? Setuju dan mendukung. Kurang apa coba? Astagfirullah, ente apa bung propaganda, ente nggak mutu. Saya mendukung. Gini dulu, ada misalnya yang mau demo, kemudian dicegat, nggak boleh demo, dipersulit segala macam, ribut kan? Kami mau demo, kami mau menyampaikan suara, ini dilindungi undang-undang, kenapa dipersulit? Lah sekarang siapa yang persulit coba? Setahu saya belum ada yang persulit. Saya mendukung demo. Ayo, apalagi? Saya siap bantu donasi, bahkan mengajak orang-orang untuk berdonasi apabila dibutuhkan biaya. Katanya kan singa, bukan curut itu kan? Singa apa curut sih? Woi, woi, masa singa mental curut? Mana udah keluar-keluar lagi? Ana akan lawan kalian, wahai komisaris BUMN. Ana tidak akan pernah mundur. Mana udah tarik urat leher lagi? Habis itu ngapain? Linglung. Bahar masih ingat saya nggak, Har? Iqmal. Kalau Bung Lubis nama YouTube saya. Bahar, masih ingat saya? Iqmal. Masih ingat? Masih ingat gak, Bahar? Ana sedih lihat wajah si Bahar akhir-akhir ini. Sama. Tadi malam udah saya bahas. Kasihan saya lihatnya. Ya. Kasihan, bro. Mana udah terlanjur koar-koar lagi. Katanya itu dizolimi, itu perbuatan zolim. Anak akan lawan, anak akan melawan. Lawan apa lawak? Melawan apa melawak itu? Kayak gitu pejuang. Bacot doang. Kalau cuma bacot doang, mending masuk pencot ya. Masuk pencot, pentas bacot. Kayak saya, kayak Bang TJ, kita bacot ya. Kalau kita orang asli bacot, nggak ngaku pejuang, nggak ngaku singa lagi, ya. Nggak ngaku pejuang, nggak ngaku singa, asli bacot ya. Bacot. Jokowi, tunggu saya keluar. Keluar apa dulu? Keluar itu banyak, Har. Keluar di dalam. Masih ingat gak? Jokowi, tunggu saya keluar. Udah mau selesai 2 periode, woi. Apa yang ditunggu? Tunggu saya keluar. Lama amat sih, belum keluar apa? Udah berapa tahun? Masih belum keluar juga? Hah? Kucing pura-pura jadi singa. Kalau mentalnya seperti itu, cuma bacot doang, kucing pun enggak pantas. Gak ada yang susah, bro. Kalian bisa nggak sih? Coba kalian ngomong di komen. Saya akan lawan kalian. Hei komisaris BUMN, Ana akan lawan kalian. Apa susahnya? Apa susahnya ngomong kayak gitu coba? Hei Jokowi, tunggu saya keluar. Apa susahnya ngomong kayak gitu? Laki itu ya berani itu ketika sendirian, bukan ketika dikawal. Itu kalau berani, kalau punya nyali, kalau punya mental. Bukan keluar-keluar ketika dikelilingin orang banyak. Kalau beraninya cuma ketika keluar-keluar dikelilingin orang banyak, singa dari mana? Curut iya. Mainkanlah kekuatan 7 juta umat. Masa pejuang kebenaran tega melihat kezuliman? Yang dizulimi itu santrinya lagi. Dibiarkan gitu aja? Masa pejuang kebenaran kayak gitu? Demi Allah, selama kedua mata anak masih terbuka. Gitu kan? Siapa yang ngomong kayak gitu dulu? Matamu masih kebuka kan, Bahar? Mana berani mau persekusi Angkasa Pura? Pejuang itu nggak pandang bulu, bro.
Maka di sini saya support ya, saya dukung si Bahar. Apalagi ini mumpung bulan Ramadan ya. Mumpung bulan Ramadan. Coba lihat sejarah perang Badar itu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu perang Badar. Dan Nabi nggak nyuruh umat Islam maju, Nabi ngumpet, enggak. Nabi garda terdepan itu di perang Badar. Terdepan di perang Badar, turun ke lapangan. Pasukan kaum muslimin cuma 313 orang, yang dilawan 1 ribuan. Secara logika nggak mungkin menang. Tapi itu jihad di jalan yang benar. Lah yang ini bulan Ramadan loh. Bahar, Anda meyakini itu sebuah kebenaran, ya kan? Yang mereka lakukan itu, yang dilakukan oleh pihak Angkasa Pura itu adalah tindak kezuliman. Muridmu dizolimi. Masa kamu selaku guru diam, cuma bisa kuar-kuar? Iya, kalau dengan kuar-kuar masalah selesai. Ini kayaknya enggak deh. Misal setelah si Bahar kuar-kuar, pihak Angkasa Pura minta maaf, kemudian mengaktifkan kembali 3 afsek yang mereka pulangkan ke vendor dengan kuar-kuar. Ini enggak. Saya lihat itu di TV One pembahasan itu dari pihak si Bahar lewat kuasa hukum menyampaikan ya nasib 3 orang itu masih sama, dipulangkan ke vendor. Padahal Bahar udah keluar-keluar. Masa perlawanannya cuma gitu? Pejuang kok keluar-keluar? Berteriak itu perlu, tapi berteriak saja tidak cukup. Teriakan itu diperlukan untuk membangkitkan semangat. Pahlawan-pahlawan kita itu orator-orator ulung itu. Bung Tomo luar biasa orasinya. Ya. Tapi dia bukan cuma orasi. Bukan cuma koar-koar. Bahar. Jadi sekali lagi ya, saya sangat mendukung aksi nyata apabila si Bahar melakukan perlawanan. Misalnya dengan demo ya. Bahkan saya siap menyumbang. Saya siap menyumbang dan mengajak netizen-netizen yang hadir di live saya untuk berdonasi ya. Apabila dibutuhkan biaya. Ya walaupun logikanya nggak terlalu dibutuhkan ya. Bulan Ramadan itu nggak banyak biaya. Bulan puasa di siang Ramadan demo kan nggak perlu nasi bungkus ya. Ya walaupun Bahar banyak uang, tapi apabila dibutuhkan saya siap bantu. Bahar kan katanya banyak uang ya. Anak banyak uang, tapi jual jigong. Sorban 20 juta. Siwak bekas jigong 1 juta. Anak banyak uang. Bro, kata Bahar, dia adalah orang yang suka gebukin Habib-Habib yang dawir. Misalnya, karena ada yang kayak gitu katanya, misalnya beli tongkat 15.000, terus jual, ini tongkat ini begini, jual 300.000. Ana yang namukulin orang-orang kayak gitu, kata si Bahar. Ya. Dianya sendiri siwak, berapa sih harga siwak? 5.000, 10.000, 15.000 dah paling mahal, 20.000 dah paling mahal. Jualnya berapa? Bukan cuma 300.000, buka harga 1 juta, itu baru buka harga 1 juta. Bro, pernah makan es krim, Mbak? Yang dijilat itu es krim, bukan ludah sendiri. Dia ngasih perumpamaan beli tongkat 15.000, jual 300.000. Lah dianya sendiri siwak udah pakai, ada jigongnya. Berapa harga siwak? 10.000. Jual berapa? 1 juta buka harga. Itu baru buka harga 1 juta. Kalah sama tongkat yang diceritakan. Kalah. Siwak cuma segini. Udah potong pajak belum itu 1 juta? Bahar. Si Lubis banyak bacot. Saya emang tukang bacot, ngap.
Ya. Saya emang tukang bacot, tukang bacot. Saya emang tukang bacot. Dak Jumatan Kak Lubi, sudah berapa Jumat gak Jumatan? Saya Jumatan itu nggak harus lapor. Saya khutbah di masjid nggak harus lapor, nggak harus. Kalau lagi live, jangan pakai tutup kamera lah pas sesi dawir, bahar. Masa pejuang kayak gitu, masa ngumpet-ngumpet. Masa HP-nya mendadak habis baterai pas mau selesai ceramah. Perlihatkan dong sesi dawirnya. Ana baru bangun tidur. Ya, itu ngomong cucu ke-28 itu Ana baru bangun tidur. Bisa gitu ya? Bisa gitu ya? Itu klarifikasi tentang 28 ya, 28. Cuman saya pernah lihat video waktu sidang, itu bukan baru bangun tidur ya, setahu saya. Yang mulia, Ana cucu Nabi yang ke-29. Terus sekarang ke berapa lagi? 28 baru bangun tidur. 29 ngapain itu? Belum keluar. Jokowi tunggu saya keluar. Emang lu keluar berapa lama sih? Gua kan tahu permainan lu. Emang lu keluar berapa lama? Bisa bertahan berapa lama baru keluar? Keluar penjara maksudnya, bukan keluar yang lain-lain. Tunggu saya keluar. Habis itu sampai sekarang nggak ada gebrakan apa-apa. Apa belum keluar juga? Masa udah bertahun-tahun belum keluar? Keluarin di dalam aja. Gak usah keluarin di luar, di dalam. Maksudnya statementnya ya. Misalnya belum keluar dari penjara aja dikeluarin statement buat ngelawan Presiden Jokowi gitu maksudnya. Jadi keluarin di dalam penjara statementnya, bukan. Astagfirullahaladzim. Keluarin di dalam, jorok. Nggak jorok lah bang. Kan waktu itu si Bahar mau melakukan perlawanan kepada Presiden Joko Widodo. Dia divonis di penjara. Kemudian ngomong, Jokowi tunggu saya keluar. Mungkin kalau dia udah keluar dari penjara, dia akan melakukan koar-koar bentuk perlawanan kepada Presiden Jokowi. Kalau untuk koar-koar dari dalam kan bisa. Berarti koar-koarnya keluarin di dalam. Di dalam sel misalnya, kan residivis. Bisa kan keluarin di dalam? Bisa lah. Udah keluar belum Har? Mas sampai sekarang belum keluar-keluar, udah berapa tahun itu? Atau emang nggak bisa keluar? Eltof, tongkat 15.000, 13 jadi 300.000. Siwak 7.000 jadi 1 juta. Betul, dawernya itu tingkat VVIP ya. Udah keluar belum Har? Udah belum? Pak Jokowi masih nunggu itu. Tanya nih mungkar ya. Katanya koar-koar ya. Bukan koar-koar. Bukan. Bodoh murokab. Kayak mana bodoh murokab itu? Misal gini ya, jahil murokab itu misalnya gini. Judi yang udah jelas-jelas haram dikatakan halal dan tidak judi. Contohnya kontes burung. Itu jahil murokab gak itu? Atau di atas jahil murokab? Kontes burung pakai uang daftar, ada hadiah. Itu bukan haram. Kata mulut si Bahar. Itu tidak masuk judi. Kata mulut si Bahar. Jahil murokab gak itu? Ada nggak dari kelompok mereka yang berani kritik si Bahar? Dalam satu hal itu aja. Ada nggak? Ada nggak? Kontes burung pakai uang daftar, kemudian ada hadiah. Itu tidak judi. Itu tidak haram, kata si Bahar. Karena burung yang ikut kontes itu
butuh biaya perawatan. Jadi tujuan mendapatkan hadiah itu, hadiahnya nanti untuk biaya perawatan burung kontes. Maka tidak haram, maka tidak judi, kata si Bahar. Kata si Bahar. Ada yang berani bantah nggak dari kelompok itu? Dengan alasan biaya perawatan burung kontes. Biaya perawatan burung kontes. Namanya, gini guys ya, gini bro. Namanya memelihara hewan, entah ia burung, entah ia kucing, apapun hewan piaraannya, orang yang memelihara hewan tersebut wajib merawat hewan peliharaannya. Wajib. Kalau tidak dirawat, misal Anda nangkap burung, masukkan ke sangkar, kemudian tidak dirawat, nggak dikasih makan segala macam, sampai burung tersebut mati kelaparan, Anda berdosa. Anda berdosa. Kalau tidak mau terbebani dengan biaya perawatan, entah ia biaya perawatan burung, entah ia burung kontes atau burung apapun, jangan pelihara, biarkan dia hidup bebas. Anda tidak dituntut untuk biaya perawatannya, nggak dituntut itu. Tapi manakala Anda sudah pelihara itu burung ataupun hewan piaraan lainnya, Anda wajib untuk memberikan perawatan kepadanya. Wajib itu. Jadi menurut si Bahar, kontes burung itu tidak haram walaupun pakai uang daftar dan ada hadiahnya, karena butuh biaya perawatan. Terus bagaimana kalau nanti dalihnya seperti itu, bagaimana dengan kasino, tempat judi? Ya, itu butuh biaya perawatan, itu butuh modal itu. Untuk bayar perempuan-perempuan yang bekerja di situ, untuk bayar bodyguard, untuk keamanan. Biaya perawatan, bro. Jadinya boleh dong. Kenapa? Butuh biaya perawatan. Gitu. Nanti orang akan judi, yuk, main kartu yuk. Uang daftarnya sekian. Ngomongnya uang daftar, bukan uang taruhan. Coba yang katanya kelompok amar ma'ruf nahi munkar, kaki jadi pala, pala jadi kaki, walau bersimbah darah, akan tetap melakukan nahi munkar, walau berkorban nyawa. Ada nggak sih yang berani kritik itu? Ada nggak? Dan Anda bisa bayangkan, seandainya yang mengeluarkan statement tersebut kiai atau ustadz atau gus, mubalik atau siapapun itu dari kelompok yang berseberangan dengan mereka. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi, bro. Ya, Anda bisa bayangkan. Misal kiai-kiai dari luar kelompok mereka, khususnya yang dekat dengan istana, yang dekat dengan rezim, mengatakan boleh kontes burung walaupun pakai uang daftar, pakai hadiah, hukumnya boleh, tidak haram, karena burung kontes butuh biaya perawatan. Andaikan yang ngomong itu dari luar kelompok mereka, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Tapi manakala yang lakuin itu, yang ngomong itu dari kelompok mereka, semua diam. Pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak lihat. Itu nahi munkar. Itu pejuang, itu mujahid. Tai. Ada nggak dari kelompok mereka yang berani? Ada nggak yang berani ngebantah si Bahar masalah itu? Ada nggak? Mana ada? Katanya pejuang. Woi, kemana kalian yang katanya ulama, yang katanya mujahid? Kenapa kalian diamkan itu si Bahar? Nggak punya nyali kalian? Mujahid kok mental curut? Tapi kalau itu dari luar kelompok mereka yang lakuin, bikin fatwa yang haram jadi halal. Nanti di akhirat bakal disidang satu-satu oleh Allah. Kalian bukan mencari hidup, kalian bukan menghidupi Islam, tapi kalian cari hidup dalam Islam. Kalian bukan menghidupi dakwah, tapi kalian cari hidup dalam dakwah. Kalian adalah monyet-monyet bersorban. Kalian adalah kera-kera berjubah. Begitu kan? Yang halal kau bilang haram, yang haram kau bilang halal. Kurang ajar tidak, saudara? Gitu nggak kira-kira? Tapi giliran dari kelompok mereka, diam semuanya.
Diam. Ada pejuang model kayak gitu. Ada pejuang. Kayak gitu ada. Katanya menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menyuarakan kebenaran, menegakkan keadilan seadil-adilnya. Itu kan? Baru dari kelompok mereka. Udah impoten hukumnya. Nggak ada yang koar-koar. Mendadak impoten, bro. Yang dicontohkan Rasulullah bukan seperti itu. Bukan. Kacau tidak saudara? Kacau lah. Ya. Giliran dari kelompok mereka, oh semua diam. Tapi kalau itu dari kelompok yang berseberangan dengan mereka, berjilid-jilid demo pun bisa. Bisa. Sampai keluar kata-kata kera-kera bersorban, monyet-monyet bersorban, kera-kera berjubah. Giliran dari kelompok itu sendiri, bungkam. Itu pejuang. Saya pikir dulu waktu ada statement si Bahar yang mengatakan kontes burung boleh, tidak haram, tidak judi walaupun pakai uang daftar dengan dalih biaya perawatan, saya pikir dulu imam besar bakal angkat suara. Saya pikir imam besar yang saya idolakan. Misalnya gini, ini versi saya ya. Saya berharap akan ada seperti ini. Saudara, ada orang saudara ngakunya Habib, saudara, ngakunya pejuang, saudara, ngakunya mujahid, saudara. Tiba-tiba saudara berfatwa katanya kontes burung boleh, pakai uang daftar itu nggak haram, saudara. Kacau tidak? Diamkan atau lawan? Siap lawan kontes burung? Saya pikir bakal gitu, saudara. Ternyata itu juga diam, saudara. Kacau tidak? Seenaknya, saudara. Mentang-mentang ada yang ngikutin dia, saudara. Mentang-mentang bisa ceramah koar-koar, saudara. Seenaknya kau ubah yang halal menjadi haram, yang haram kau ubah menjadi halal. Kurang ajar. Biasanya kan gitu. Biasanya. Tiba-tiba mode pesawat. Kalau mode senyap masih mending, mode getar masih mending, ada getarnya guys. Mode pesawat nggak ada getar, nggak ada. Seenaknya saudara, yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Kau putar balikkan hukum ini, tidak boleh dibiarkan. MUI harus bersuara, MUI harus mengeluarkan fatwa. Kalau MUI diam, maka MUI lebih baik bubar saja. Begitu kan biasanya, sampai MUI mau dibubar-bubarkan. Begitu kan biasanya. Masih ingat saya itu ketika pembacaan ayat suci Al-Quran peringatan Isra Mi'raj di istana negara, di istana presiden. Qori'nya itu menggunakan langgam Jawa, dan saya tidak setuju itu. Ya, karena sudah ada langgam yang sah, irama yang sah. Tapi waktu itu hebohnya, wow, MUI kalau diam saja, kalau tidak bersuara, MUI bubar saja. Istananya menjadi istana iblis. Gitu-gitu kan biasanya. Ini kok ke si Bahar diam? Woi, ke si Bahar diam. Bahar menghalalkan yang haram, yang judi kata si Bahar nggak judi. Kenapa diam? Mana yang suka koar-koar? Nggak peduli kan biasanya. Kami nggak peduli, saudara. Kami nggak peduli siapapun itu orangnya. Mau Habib kek, mau kiai kek, mau ustadz kek, mau pendakwah kek, mau presiden kek. Itu kan. Ada nggak bersuara? Ada nggak? Mendadak ciut. Kenapa? Dari kelompok sendiri. Dari kelompok sendiri, bro. Kalau dari kelompok sendiri, bungkam. Itu yang mau menegakkan keadilan itu. Model-model kayak gitu yang mau menegakkan keadilan. Keluarin dong jurus mubahalahnya. Mainkan dong.
Udah lama saya nggak dengar mubahalah. Biasanya kan nggak peduli, sampai lonte pun dilawan. Cie, ada lonte, saudara. Gitu kan? Cie, dijagain polisi, saudara. Cie, minta jatah kali. Ke si Bahar, nggak ada yang berani. Masa cuma berani sama lonte? Woi. Cie, ada lonte, saudara. Cie, dijagain polisi, saudara. Cie, minta jatah kali. Giliran ke si Bahar, beraninya sama lonte doang. Jadi guys, gunakanlah akal sehat, maka Anda akan paham apa tujuan orang-orang seperti itu sebenarnya. Ya, giliran itu dari lawan-lawan politik atau orang-orang yang berseberangan dengan mereka. Amar ma'ruf nahi munkar, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Walau mati bersimbah darah, tidak akan pernah mundur. Tuh. Tapi giliran itu yang lakuin dari kelompok mereka sendiri, diam. Paling, ya namanya juga manusia, pasti ada salah. Kenapa kalian nggak ngomong kayak gitu ke orang lain yang berseberangan dengan mereka, dengan kalian? Namanya juga manusia. Pasti ada salah, manusia tempatnya salah dan lupa. Kenapa? Kenapa giliran kelompok sendiri diam? Kenapa? Itu yang menegakkan keadilan. Ya, ada revolusi akhlak macam kayak gitu. Revolusi akhlak itu, kalau di kelompok lain yang salah melakukan pelanggaran, kita hajar, kita demo, kita bully, begitu. Tapi kalau dari kelompok sendiri, kita diamkan, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu. Kalau didesak, namanya manusia juga pasti punya salah. Bukan malaikat, bukan nabi yang maksum. Ada revolusi akhlak kayak gitu. Ada. Mikir. Oke guys, terima kasih buat semua kehadirannya. Jangan lupa gunakan selalu akal sehat. Saya dari beberapa tahun lalu selalu sampaikan, jangan pernah fanatik buta kepada manusia manapun. Kalau mau fanatik butalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak mungkin salah. Yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang maksum. Bukan kepada manusia di zaman sekarang, bukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.